Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Khonifidin rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan perjalanan kita pada kitab Ushul Tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Lanjut, siapa yang masih boleh? صالح العثيمين رحمه الله تعالى. المرجع في تفسير القرآن يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي. ألف كلام الله تعالى ويفسر القرآن ويفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به ولذلك أمثلة منها. الأولى قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. الثاني قوله تعالى وما أدراك ما الطارق فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية قوله تعالى النجم الثاقب. الثالث قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها قوله تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها وقوله تعالى والجبال أرساها. قال رحمه الله المرجع في تفسير القرآن, rujukan dalam tafsir Al-Quran, dalam menafsirkan Al-Quran. Baik. Kata Syekh, yurja'u fi tafsir Al-Quran ila ma ya'ti. Dikembalikan pada tafsir Al-Quran kepada perkara berikut. Baik, ini rujukan utama ya dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, kalamullah ta'ala. Apa maksudnya? Kalamullah jadi rujukan dalam menafsirkan Al-Quran. Fayufassarul Qur'anu bil Qur'an, sehingga Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Begitu. Seorangnya rujukan pertama adalah kalamullah. Maksudnya Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Ya Allah Ta'ala huwallazi anzala. Kenapa kita jadikan ini rujukan utama, apalagi di urutan pertama? Karena Allah sendiri yang turunkan Al-Quran, Allah yang turunkan. Wa huwa a'lamu bima arada bih, dan dialah yang lebih tahu ya, dan yang paling tahu tentang apa yang diinginkan dengan Al-Quran tersebut, ayat tersebut. Bisa dipahami? Baik. Jadi subhanallah, ini paling kuat. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri. Baik. Walidzalika, dan untuk yang pertama ini, yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, itu amsilatun, ada contoh-contoh. Lidzalika, jar majrur di depan, ada isim marfu setelahnya, maka jar majrurnya sebagai mubtada, sebagai khabar muqaddam, isim marfu setelahnya sebagai mubtada muakhar. Itu sering berulang ya, sering berulang. Jadi lidzalika amsilatun, dan untuk yang pertama ini punya beberapa contoh. Minha diantaranya qauluhu ta'ala. Minha lagi jumlah baru, jar majrur di depan qauluhu, mubtada muakhar. Minha qauluhu ta'ala ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surah Yunus ayat 62. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada khaufun 'alaihim, tidak ada satupun ketakutan, kekhawatiran atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka
bersedih hati. Sekarang siapa aulia Allah? Siapa wali-wali Allah? Faqad fassara aulia Allahi. Bisa fassara, bisa fussira. Ya, faqad fassara aulia Allah biqaulihi fil ayati allati taliha alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menafsirkan aulia Allah, siapa wali-wali Allah, dengan firman-Nya pada ayat allati taliha, yang pas setelah ayat ini. Maksudnya langsung ditafsirkan di ayat setelahnya. Itu apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang-orang beriman lagi bertakwa. Bisa paham ini? Jadi kumpulkan dua ini, maka dia wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kadar kewaliannya itu disesuaikan dengan kadar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, qauluhu ta'ala wa ma adraka mat-tariq. Ya, ini dari awal ayat wal tariq demi at-tariq. Dan tahukah kamu apa itu at-tariq? Faqad fassara at-tariqa biqoulihi fil ayati tsaniyah. Ya, maksudnya ayat setelahnya ya, bukan ayat kedua pas ya. Paham ini? Karena ayatnya ayat ketiga dari sisi urutan total, tapi ayat kedua dari sini maksudnya. Sungguh Allah telah menafsirkan at-tariq dengan firman-Nya di ayat setelahnya, an-najm as-saqib. At-tariq adalah an-najm as-saqib. Baik. Kemudian yang ketiga, qauluhu ta'ala wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu Allah dahaha. Apa artinya dahaha? Faqad fassara dahaha biqaulihi fil ayataini ba'daha. Nah, ini tafsirnya dua ayat. Sungguh Allah telah menafsirkan dahaha dengan firman-Nya di dua ayat setelahnya. Daha artinya akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Akhraja minha ma'aha, Allah keluarkan airnya wa mar'aha, dan tumbuh-tumbuhannya, rumput-rumputnya. Ini apa? Daha. Wal jibala arsaha. Ini penafsiran daha. Dan ini rujukan yang pertama. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri. Sekarang yang kedua, rujukan yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah wa kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayufassarul Qur'anu bis-sunnati. Ya, bagus. Terus. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun 'anillahi ta'ala wa huwa a'lamun nasi bi muradillahi ta'ala bi kalamihi. Ini harus kita pegang. Nabi yang paling tahu tentang apa yang Allah inginkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran turun kepada beliau. Beliau utusan Allah, Rasulullah. Yang kita merasa kita lebih tahu. Ya, makanya kita menolak. Baik, terus. Walidzalika amthilatun minha al-ula qauluhu ta'ala. Kalau antum mufradnya amthilah, al-misal. Berarti al-awwal kan, al-misalul awwal. Paham ini? Ya, baca saja. Qauluhu ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Apa artinya ziyadah sih? Penafsiran az-ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna. Untuk orang-orang yang berbuat ihsan, al-husna. Al-husna mubtada muakhar. Ya, jar majrur di depan ya. Khabar muqaddam. Wa ziyadatun. Oleh karena itu atafnya ya marfu'. Karena al-husna marfu' dengan dhamma muqaddarah 'ala al-alif. Mana min dhuhuriyat ta'adzur. Bisa paham ini? Apa ziyadah? Lanjut. Fafassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-ziyadata bin nadari ila wajhi Allah ta'ala. Terus. Fima rawahu banu Jaririn wa banu abi hatim sarihan min hadits Abi Musa min hadits Abi Musa wa Ubay bin Ka'ab rawahu Jarir min hadits Ka'ab ibn Ujrah. Terus.
في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان Suhaib bin Sinan. عن صهيب Ini Suhaib bin Sinan itu sahabat yang meriwayatkan hadis ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Ini yang mungkin kalian pernah ceramahkan ya, syukur dan sabar. Ini Suhaib bin Sinan yang meriwayatkan Ar-Rumi Abu Yahya. Terus عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه آية تلا فعل ماضي تلا يتلو ya. Terus قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Terus الثاني قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالضم. رواه مسلم وغيره من حديث عقبة من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. Perhatikan. Kemudian yang kedua, rujukan yang kedua, marji yang kedua dalam menafsirkan Al-Quran adalah kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Fa yufassarul Qur'anu bis sunnati. Sehingga Al-Quran itu ditafsirkan dengan sunnah. Per ayat ditafsirkan dengan hadis. Datang riwayat dari Nabi SAW menjelaskan. Ini ayat maknanya begini, ini ayat maknanya begini. Atau kaitannya dengan sababun nuzul misalnya. Jelas. Baik. Kenapa? Ini jadi rujukan. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun 'anillahi ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muballigh 'anillah, penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Risalah dari Allah yang Nabi yang sampaikan. Yang Nabi yang jelaskan. Ya, kita sudah dari awal ingatkan bahwasanya ini Al-Qur'an sampai ke kita. Ya, itu bukan hanya lafadznya, ya, bukan hanya lafadznya, tapi dengan maknanya. Ya, kalau misalnya lafadznya ada apa sanad-sanadnya, ya juga dari sisi pemahaman juga ada. Itu bersambung dari Nabi, para sahabat, tabi sampai sekarang. Bagaimana memahami Al-Quran dengan benar. Jadi selalu kita dibilang kita mengikuti manhaj salafus salih yang seterusnya. Ini dari sini. Ya dari sini. Baik. Fahuwa a'lamu an-nasi bimaradillahi ta'ala bikalam. Sehingga karena Nabi itu penyampai dari Allah, maka dialah yang manusia paling tahu tentang apa yang Allah inginkan dengan kalamnya. Paham ini? Nabilah yang paling tahu, manusia yang paling tahu tentang apa yang Allah inginkan dengan kalamnya. Baik, walidzalika amsalatu. Untuk yang ini, marji yang kedua ini, Al-Quran, ayat ditafsirkan dengan hadis dan sunnah. Ini punya kata-kata. Minha antaranya pertama qauluhu ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan itu al-husna. Al-husna al-jannah, surga. Wa ziyadatu, dan tambahan. Apa ziyadah di sini? Fa fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-ziyadata bin nadhari ila wajhillahi ta'ala. Kata Syekh, Nabi pun menafsirkan az-ziyadah dengan an-nadhari ila wajhi. Ziyadah adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Rahu Ibnu Jarir, ini Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, sahibut tafsir, ma'ruf ya. Tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, wa Ibnu Abi Hatim sarihan min hadithi Abi Musa wa Ubay bin Ka'ab. Baik, warahu Ibnu Jarir, tambahkan Ibnu lagi ya. Warahu Ibnu Jarir min hadithi Ka'ab Ibnu Ujrah. Baik. Fi Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, an Suhaib bin Sinan.
عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه حديث nakirah setelah jumlahnya sebagai sifat. Baik, Nabi SAW bersabda pada sebuah hadis, Nabi sebutkan situ tentang penduduk surga ya, panjang hadisnya. Fayukshaful hijabu, maka disingkaplah hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Tidaklah mereka itu para penduduk surga u'tu, diberi. Dari a'ta yu'ti. U'tu ini mabni lil majhul. U'tu ini mabni lil majhul. Maka tidaklah mereka itu penduduk surga diberi syai'an, sesuatu nikmat yang ahabba ilaihim, yang lebih mereka cintai dari melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Melihat kepada wajah Allah ini kenikmatan yang paling hebat, yang paling nikmat yang ada dalam surga. Sebab ini. Baik. Kemudian Nabi membaca hadil ayat. Nabi membaca ayat ini. Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Surga-surga didapat. Mereka sudah masuk surga, dikasih tambahan. Nah, ini dah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Baik. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, qauluhu ta'ala wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Aidu ini apa? Fi'il amr. Ini dan persiapkanlah untuk mereka. Aidu waw jamaah kembali kepada kaum muslimin. Lahum kembali ke orang-orang kafir. Persiapkanlah untuk mereka itu orang kafir, menghadapi orang-orang kafir dalam jihad fisabilillah, mastata'tum min quwwah, apa yang kalian mampu dari kekuatan. Di sini kata Syekh, faqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-quwwata bir-ramyi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan al-quwwah dengan ar-ramy, itu melempar panah, melempar tombak. Ya. Kalau sekarang ya tidak pakai panah tombak lagi. Ya, pakai apa? Pakai drone, pakai AK-47, pakai rudal, ya, paham ini? Sekarang orang perang pakai, walaupun tetap keahlian seperti ini ya, misalnya habis peluru kan, mau tidak mau bergulat orang berkelahi. Baik. Tapi Romi ini dilihat, sekarang Romi itu dalam bentuk menembak. Paham ini? Walaupun ya memanah dan masih masuk kekuatan. Baik. Di sini sudah kecanggihan zaman itu Ar-Rami itu dilatih dengan menembak dan semisal. Apalagi misalnya dia bisa bawa pesawat tempur, nah ini membidik. Itu ada latihan. Ya, ada latihan. Rawahu Muslimun wa ghairuhu min hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ini yang kedua. Jadi kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an ayat ditafsirkan dengan hadis, dengan sunnah. Sekarang marji yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullah, kalam as-sahabati radhiyallahu anhum la siyama Dawul al-ilm minhum wal inayati bit-tafsir لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم ولأنهم بعد الأنبياء أسبق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأظهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء
فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. Sekarang rujukan yang ketiga dalam menafsirkan Al-Quran, marji yang ketiga adalah kalamus sahabat radhiyallahu anhum. Ucapan para sahabat radhiyallahu anhum, la siyama dzul ilmi minhum wal inayati bit tafsir. Ya, la siyama terlebih lagi ya orang-orang yang memiliki ilmu dari mereka. Zawu itu jamak dari zu. Zu, zawu, zatu, zawatu. Ini ada di rusul jadi dua ya. Jadi zu, zawu. Ya, jamak artinya sahih. Ya, yang jadi asmaul khamsah hanya satu. Itu zu. Paham ini? Karena syaratnya asmaul khamsah 4 syarat umumnya. Yang pertama mufrad, kedua mukabbar, mufradah, mukabbara, kemudian mudhafah, kemudian idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Nah, di sini dia bukan masuk asmaul khamsah, tapi dia mulhaq terhadap jamak mudzakkar salim. Ya, hati-hati. Baik. Terlebih lagi dzawul ilmi minhu, orang yang memiliki ilmu dari para sahabat. Wal inayati bit tafsir. Terlebih lagi orang yang memiliki perhatian terhadap ilmu tafsir. Jadi nanti beliau akan sebutkan ya sahabat dan tabi'in contoh yang ulama tafsir ya di dua masa ini. Masa sahabat ya dari kalangan sahabat dan kalangan tabi'in. Baik. Li'anna al-Qur'an, kenapa kalamu sahabat jadi marji, jadi rujukan dalam menafsirkan Al-Qur'an? Li'anna al-Qur'an nazala bi lughatihim wa fi 'asrihim. Karena Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka, itu bahasa Arab, bahasanya para sahabat. Wa fi asrin, turun di masa mereka. Bahkan mereka menyaksikan langsung turunnya. Sebagaimana yang sudah berlalu. Kita baca Ibnu Mas'ud melihat ini Nabi dalam kondisi wahyu turun kepada beliau. Setelah turun langsung dibacakan di depannya. Luar biasa. Paham ini? Nah, sekali lagi ingat Al-Quran itu bukan hanya dari sisi lafaz diajarkan oleh Nabi, bahkan maknanya juga lengkap. Ya, ini karena ada sebagian orang luar biasa perhatiannya. Ya, kalau tajwid nomor 1, pemahaman tajwidnya, bacaannya, qiraahnya nomor 1. Ya, ini di luar kita ya biasanya ya, Ahlussunnah di luar. Ya, Ahlussunnah. Paham ini perhatiannya terhadap tajwid luar biasa. Pemahamannya, kiranya tidak mau ikuti Al-Quran. Paham ya? Itu banyak. Jago Al-Quran, jago tajwid, qiraah, akidah Asy'ariyah. Iya. Paham ini? Kalian mungkin belum banyak tahu ya, tapi ini sekilas saja. Baik. Jadi Al-Quran turun dengan bahasa mereka, langsung mereka paham. Tidak usah belajar nahwu sharaf kayak kita. Tapi langsung paham. Ya, bayangkan bahkan orang-orang kafir musyrik sekalipun turun Al-Quran mereka dengar langsung paham. Ya, coba lihat la ilaha illallah mereka dengar langsung paham bahwasanya mereka harus tinggalkan. Padahal tidak disyarah itu sama Nabi ya. Tidak disyarah, tidak dijelaskan itu la ilaha illallah begini ada 2 rukunnya nafi wal itsbat, tidak ada. Langsung mereka pahami. Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah kami akan apakah dia ini Muhammadnya akan menjadikan Tuhan yang baik menjadi satu saja? Mereka paham dari la ilaha illallah langsung itu otomatis. Inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan kami karena penyair yang gila ini? Itu mereka paham. Jadi harus ditinggalkan selain Allah dan dijadikan satu saja, itu hanya Allah yang disembah. Kalau la ilaha illallah. Itu mereka tidak usah belajar nahwu sharaf, ini la nafil jis nasr bil ihtimal ilaha isim khabarnya mahdhuf haqqun bihaqqin. Nah, mereka langsung paham. Bukan hanya i'rab, langsung paham maknanya sedalam-dalamnya. Paham ya? Itu yang musyrik ya, jangan tanya sahabat. Ya, jangan tanya sahabat. Bisa paham ya? Jadi Al-Quran turun dengan bahasa mereka, di masa mereka. Mereka menyaksikan langsung turunnya Al-Quran. Ya, mereka mendapatkan langsung penjelasan tafsir Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Alasan berikutnya wali annahu ba'dal anbiya.
Nah, kenapa ini juga jadi rujukan dalam menafsirkan Al-Quran, ucapan para sahabat? Karena mereka, itu para sahabat, ba'dal anbiya, setelah para nabi. Mereka adalah asdaqun nas fi talabil haq. Manusia yang paling jujur dalam mencari kebenaran. Ya. Paling jujur dalam mencari kebenaran. Betul-betul menginginkan kebenaran. Bukan hanya sekedar di lisan. Ya, lisannya al-haq, al-haq, al-haq. Ujung-ujungnya bid'ah, sesat. Itu tidak. Betul-betul, ya. Mencari kebenaran. Ini alasan pertama. Yang kedua, wa aslamuhum minal ahwa. Mereka adalah orang yang paling, manusia yang paling selamat dari hawa nafsu, menyimpang, yang mengeluarkan seorang dari as-siratal mustaqim. Mereka paling selamat. Ketiga, wa athaharuhum minal mukhalafah, wa athaharuhum minal mukhalafati allati tahulu bainal mar'i wa baina at-taufiq ila shalah. Dan mereka adalah orang yang paling suci, paling bersih dari penyelisihan. Yang mana mukhalafah ini, penyelisihan ini bisa menghalangi antara seorang dengan taufik kepada kebenaran. Maksudnya apa? Kalau ada ahwa dalam hati dan pada diri kita, ini bisa menjadi tembok pembatas yang menghalangi kita dari taufik, ya, kepada kebenaran. Itu yang terjadi. Ahlul bid'ah disebut ahlul ahwa. Hawa nafsu mereka yang menghalangi. Ya, susah masuk hidayah, susah menerima nasihat. Ya, susah taubat dari bid'ah. Kenapa? Hawa nafsu. Jadi tembok besar penghalang mereka menerima kebenaran. Ini sahabat yang tiga ini. Asdaqun nasi fi talabil haq wa aslamuhum minal ahwa wa athaharuhum minal mukhalafah. Jadi saling berkaitan semua. Ya. Kalau orang jujur dalam mencari kebenaran, maka tentunya dia akan bersihkan dirinya hawa nafsu dari hawa nafsu. Dan dia tidak akan mungkin menyelisihi kebenaran. Itu kalau dia jujur dalam mencari kebenaran. Tapi kalau bilang mencari kebenaran, hawa nafsunya nomor 1, kebenaran nomor 3, bagaimana caranya? Mukhalafah nomor 2, tidak jadi. Ujung-ujungnya sesat. Dia katanya mencari kebenaran. Itu kadang ada apa dari orang menyimpang ahlul ahwa, ketika dia jujur, Allah Maha tahu apa yang di dalam hatinya. Ya, betul-betul mau kebenaran, dikasih petunjuk. Ya, tapi itu jarang ya, jarang, sedikit. Ya, paham ini? Rata-rata karena dianggap benar. Apa kau bilang saya sholawat, kau bilang saya ahlul bidah. Saya sholat, kau bilang ini ahlul bidah. Baik, ada pembahasannya. Bisa ini alasan kenapa kalam sahabat jadi rujukan. Walidzalika amsalatul katsiratun jiddan. Dan untuk yang ini, jenis yang ketiga ini, rujukan yang ketiga ini banyak sekali contohnya. Ya, boleh kasih amsalatun katsiratun jiddan. Dan memang seperti itu. Kenyataannya, realitanya begitu. Ya, penafsiran dari sahabat banyak sekali, dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas, fulan, banyak sekali. Alhamdulillah. Minha di antaranya, ya, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Nisa, juga ada mirip di surah Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu." Itu lanjutannya kan? Ya. Jika kalian sakit, in kuntum marda, kalian lagi sakit, aw 'ala safar, atau lagi safar, atau seseorang yang terkena datang dari ghaid, dari buang air besar, aula mastumunisa, atau kalian menyentuh wanita, mulamasah terhadap wanita. Nah, ini menjadikan ya, sebagian yang berpendapat menyentuh perempuan batal wudu. Nah, ini ternyata apa yang dimaksud dengan mulamasah sini, lamastumunisa? Faqad shahha 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu fassara al-mulamasata. Ini mulamasah ini masdar dari lamastu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, syawara yushawiru musyawaratan, lamasa yulamisu mulamasatan. Ya, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, musyawar, syawara yushawiru musyawaratan. Nah, ini di sini. Jadi fassara al-mulamasata, Ibnu Abbas menafsirkan al-mulamasah, lamastumun nisa-nya al-jima' bil jima'. Jadi lamastumun nisa artinya apa? Berhubungan dengan istri. Ya, berhubungan intim dengan istri, jima. Bisa paham ini? Bukan sekedar menyentuh. Ya, walaupun menyentuh yang bukan mahram itu haram ya. Kalau menyentuh yang mahram ada masalah.
Ya, ini jadi yang kita pegang itu tidak batal wudunya. Ya, dia sentuh mahram bukan mahram tidak batal wudunya. Tapi pada sisi dosa, ya, dosanya itu yang menyentuh bukan mahram dengan sengaja. Ya. Bisa paham ini? Ini dari Ibnu Abbas kita pahami ayat ini ditafsirkan lamastumun nisa artinya al-jima', ya, al-jima'. Ya, yang keempat قال المصنف رحمه الله كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلم من الأهواء ممن بعدهم ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. Terus قال شيخ الإسلام ابن تيمية terus إذا أجمع التابعين على شيء فلا يرتاب في كونه حاجة فلا يرتاب في كونه حاجة. Apa haja? Ada alifnya situ. Ada alifnya. Hujjah. Kalau haja ada alifnya. Fi kaunihi hujjah. Fi kaunihi hujjatan. Ya, kaun masdarnya kana yakunu beramal. Kaun mudhaf, ya, hi mudhaf ilaih, hujjatan khabar kaun. Ya, khabar kaun. Baik. Terus fa ini ikhtalafu fala yakuna qawla ba'dahum qawlu ba'dihim isim yakunu qawlu ba'dihim hujjatan ala ba'din ala man ba'dahum wala ala man ba'dahum. terus wa yarji'u fi dhalika ila lughatil Qur'an aw sunnati aw umumil lughatil arabi. Itu sunnah itu alifnya hamzah wasal, tidak ada kepalanya, tidak ada tanda hamzahnya. Kalau dihapus ya. Terus. Au aqwali sahabati fi dzalik. Wa qala aidan man adala an madahibis sahabati wat tabi'in wat tafsiri ila tafsirihim ila ma yukhalifu dzalik kana mukhti'an fi dzalik bal mubtadi'an wa kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu. Itu berarti taknya titiknya dibuang ya. Itu khata'uhu. Thumma qala faman khalafa qawluhum fa fassara al-Qur'ana bi khilafi tafsirihim faqad akhta'a fi ad-dalili wal madluli jami'an. Kemudian yang keempat, marji, rujukan yang keempat dalam menafsirkan Al-Quran adalah kalam at-tabi'in. Kalam at-tabi'in. Tadi sahabat belum saya sebutkan definisinya. Kalian sudah belajar di mushaf ya. Sahabat itu definisinya man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. 3 ya. Yang pertama, sahabat itu man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun satu kali. Ya, dan kata laqiya ini lebih detail daripada ra'a. Ya, kalau ra'a, man ra'an nabiyya, ya dia melihat. Kalau buta berarti bukan sahabat. Ini ya. Paham ini? Kurang ini. Jadi ya kita pakai bahasa laqiya. Man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia buta, tidak bisa melihat. Ya, dia berjumpa seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, sahabat jelas, bahkan muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa karena dia buta dibilang tidak bukan sahabat karena dia tidak melihat Nabi. Ya, paham ini? Baik. Ya, dia berjumpa walaupun satu kali. Ya, dia berjumpa dengan Nabi walaupun satu kali. Ini satu. Yang kedua, mukminan bi. Dia berjumpa dengan Nabi SAW, dia beriman kepada Nabi. Tidak seperti Abu Lahab, Abu Jahal, sahabat itu. Abu Lahab, Abu Jahal bukan sahabat kan? Dia berjumpa tapi kan kafir. Sudah? Yang ketiga, wa mata 'ala dzalik, dan dia meninggal di atas hal tersebut. Maksudnya apa? Dia tidak murtad kemudian
kemudian mati di atas kemurtadan. Paham ini? Atau misalnya dia murtad balik lagi, nggak ada masalah. Ya, misalnya dia murtad tapi beriman lagi, meninggal di atas keimanan, maka tetap dia sahabat. Paham ini? Tabi'in mirip definisinya. Tabi'in itu man laqiya sahabiyyan. Ya, paham ini? Mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata ala dzalik. Barang siapa yang beriman kepada barang siapa yang berjumpa dengan sahabat, ya. Walaupun satu sahabat, paham ini? Dia beriman kepada Nabi SAW, Muslim. Wa mata ala dzalik, dia meninggal di atas hal tersebut. Ini tabi. Jadi sahabat muridnya Nabi, tabi'in muridnya sahabat, begitu. Paham ya? Baik. Ini yang keempat, rujukan dalam tafsir Al-Quran adalah ucapan tabi'in. Alladzina i'tanau bi akhdhi at-tafsir 'an as-sahabati radhiyallahu anhum. Tabi'in yang i'tanau punya perhatian besar, i'tina, punya inayah dengan mengambil tafsir dari para sahabat radhiyallahu anhum. Karena dikenal memang misalnya Ibnu Abbas punya murid-murid seperti Mujahid bin Jabr, ini dan seterusnya dari para sahabat yang ya dikenal dengan ahli tafsir, ya. Itu punya murid-murid senior, ya, misalnya yang murid-murid punya perhatian dengan ya pembahasan tafsir ini diambil dari sahabat tersebut. Nah, ini jadi rujukan yang keempat. Paham ya? Kenapa ucapan tabi'in jadi rujukan? Lianna tabi'ina khairun nasi ba'da sahabati radhiyallahu anhum. Karena tabi'in adalah manusia terbaik setelah sahabat. Apalagi Nabi sudah kasih tazkiyah, rekomendasi, pujian. Khairun nasi qarni. Manusia yang terbaik adalah qarni, yang ada di zamanku, di masaku, itu para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah mereka. Pas setelah mereka itu tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in. Pengikut tabi'in itu muridnya tabi'in. Bisa ya? Baik. Mereka manusia terbaik setelah sahabat. Itu dalilnya ada. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kata tsumma ini ya jelas, ini tertib urutan. Sahabat dulu paling mulia, kemudian tabi'in, wa tabi'in. Wa aslamu. Ya, ini ataf ke khairun marfu. Wa aslamu minal ahwa mimman ba'dahu. Tabi'in adalah manusia yang paling selamat dari hawa nafsu, kesesatan, bid'ah dan semisalnya dari orang-orang setelahnya. Ya. Karena la yatiz zamanu illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada datang satu zaman, satu masa waktu kecuali setelahnya itu lebih jelek daripada sebelum. Nah, ini bid'ah di masa tabi'in jauh lebih sedikit dibanding masa setelahnya. Terus sampai sekarang semakin ya parah. Kemudian walam takunil lughatul arabiyyah taghayyarat katsiran fi asrihi. Dan bahasa Arab di masa mereka ini belum banyak berubah. Ya, saya lupa pasnya kapan. Jadi kata para ulama bahasa Arab itu mulai banyak berubah ketika diterjemahkannya buku-buku filsafat ahlul kalam Yunani dalam bahasa Arab. Di sini mulai banyak permasalahan. Ilmu kalam sudah di bahasa Arab dan terjemahkan dalam bahasa Arab pelajari. Paham ini? Tentunya dimaklumi di masa ini kan, masa sahabat itu banyak futuhat, banyak penaklukan daerah orang kafir, ya, ajam, jadi wilayah Islam dan seterusnya. Ini belum banyak berubah di masa tabi'in. Fakanu aqraba ila shawabi fi fahmil Qur'an mimman ba'dah. Maka para tabi'in ini lebih dekat kepada kebenaran dalam memahami Al-Qur'an daripada orang-orang setelahnya. Ya, daripada orang setelahnya. Apalagi perhatikan, Syekh sudah bilang tadi, ini tabi'in yang jadi acuan, ini khususnya ini tabi'in yang betul-betul dikenal. Ya, punya perhatian dalam mengambil tafsir dari para sahabat. Wah, ini luar biasa. Ini muridnya sahabat ya. Seperti Mujahid bin Jabr itu dia bilang, saya sodorkan saya Arab
Ya, bacakan Al-Quran 3 kali khatam. Setiap ayat saya tanya tentang tafsir 3 kali. Nah, kita biar setoran saja 1 kali 30 juz belum pernah. Ini 3 kali dia putar, ya, lengkap dengan bacaannya, tafsirnya, apa ditanya Ibnu Abbas. Dan jangan tanya Ibnu Abbas ya, ilmunya luar biasa ilmunya. Ya, baik. Dan ini tentunya diawali dengan usaha yang luar biasa. Sampai disebutkan Ibnu Abbas itu Nabi meninggal dia tidak santai-santai. Ya, saya sahabat begini, ya banyak ilmu apa tidak. Malah meninggalnya Nabi di situlah nampak mujahad Ibnu Abbas dalam belajar agama. Ya, dia datangi sahabat-sahabat senior masih hidup ketika itu. Paham ini? Mengambil ilmu, belajar dan seterusnya. Ya, paham ini? Sampai dilihat Ibnu Abbas ini belajar. Ya, untuk apa? Itu mereka bertanya-tanya. Masih banyak di sahabat senior. Nah, ternyata nampak. Ya, berlalu waktu sudah banyak sahabat senior wafat, meninggal seterusnya. Allah muliakan Ibnu Abbas. Ya, dia duduk mengajar murid yang banyak, dia punya ilmu banyak, ngajar ini, ngajar tafsir, ngajar fikih, ngajar luar biasa. Paham ini? Baik. Ini alam tadi. Kemudian kata Syekh, qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah, kasih titik itu di marbutohnya. Ibnu Taimiyah yakni tasydid. Kata beliau rahimahullah, idza ajma'u yakni tabi'ina 'ala syai'i fala yurtabu fi kaunihi hujjatan. Jika mereka itu para tabi'in ijma' bersepakat atas sesuatu, maka fala yurtabu, maka tidak diragukan lagi yang akan keberadaan ijma' tersebut sebagai hujjah. Ya. Fala yurtabu, tidak diragukan lagi. Tabi'in ini bukan sembarangan orang. Bukan santri RBA yang bersepakat ijma'. Amin. Kita siapa? Kita biar ijma' tidak dianggap. Ya, amin. Ya, ini tabi'in yang ijma'. Ya, maka ini tidak diragukan kata Syekhul Islam, ini keberadaannya sebagai hujjah. Fa in ikhtalafu, itu kalau ijma'. Sekarang kalau mereka berselisih, berbeda pendapat, fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan 'ala ba'dhin wala 'ala man ba'dahu. Maka ucapan sebagiannya bukanlah hujjah untuk yang lainnya, yang berselisih. Ucapan tabi'in ini dihantamkan kepada ucapan tabi'in lain yang berselisih, tidak. Ya. Bisa paham ya? Wala ala man, dan juga tidak bisa dipertentangkan dengan ucapan orang-orang setelah mereka dari para ulama. Tabi'in misalnya yang berbeda pendapat dengan tabi'in. Dan tidak ada ijma' sebelumnya. Tidak bisa dihantamkan satu sama lain. Wa yarji'u fi dzalika ila lughatil Qur'an aw sunnati, itu tanda hamzahnya dibuang ya. Aw sunnati aw umumi lughatil Arab aw aqwalis sahabati fi dzalika. Kalau ada perselisihan ya antara mereka, tabi'in A bilang begini, B begini, tabi'in C bilang begini, maka wa yarji'u fi dzalik, pada dzalik wa fi dzalika ikhtilaf, pada perselisihan tersebut itu kita kembali rujuk kepada satu lughatul Quran, ya, bahasa Al-Quran, atau sunnah, atau keumuman bahasa Arab, atau kepada ucapan para sahabat tentang hal tersebut. Baik. Kemudian waqala aydan man 'adala an madhahib as-sahabati wat tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dzalik kana mukhti'an. Ini jawaban syarat man ya, kana mukhti'an fi dzalik bal mubtadi'an. Sudah Syekhul Islam juga berkata, man 'adala an madhahib as-sahabati wat tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dzalik. Barang siapa yang adalah berpaling dari madhab sahabat dan tabi'in, dia berpaling dari tafsir mereka dalam menafsirkan Al-Quran, ila ma yukhalifu dzalik, kepada perkara yang menyelisih yang tersebut. Sahabat bilang begini, tabi'in bilang begini, madhabnya begini, dia berpaling, dia pilih yang menyelisihi madhab sahabat, ya, tafsir sahabat, madhab tabi'in dan tafsir tabi'in, ya, dia sengaja berpaling adalah kepada yang menyelisihinya, maka kana mukhti'an fi dzalik, maka dia telah keliru dalam hal tersebut. Ya, bahkan dia dikatakan mubtadi'an, dia ahlul bid'ah
bid'ah. Jadi sengaja, ya. Paham ini? Baik. Cuman beliau rinci, perhatikan. Wa in kana mujtahidan taib maghfuran lahu taib khata'uhu. Kalau dia mujtahid, taib, kalau dia seorang mujtahid maka akan diampuni khata'uhu. Dibuat titiknya ya, khata'uhu. Diampuni dosa-dosanya. Kalau mujtahid ya namanya mujtahid. Paham ini? Maka dia diampuni kesalahannya. Dia dapat pahala ijtihadnya. Thumma qala, kemudian beliau berkata, Syekhul Islam yang masih nukilan, faman khalafa qawlahu wa fassara al-Qur'ana bi khilafi tafsirihim faqad akhta'a fi ad-dalil wal madluli jami'an. Maka siapa menyelisih ucapan tabi'in dan menafsirkan Al-Qur'an yang menyelisihi dengan yang menyelisihi tafsir mereka, maka dia telah akhta'a fi ad-dalil wal madluli jami'an. Baik. Ya, dia telah keliru dalam dalil dan madlulnya, kandungannya, ya, secara keseluruhan. Baik. Ini yang keempat. Yang terakhir dari marji menunjukkan dalam menafsirkan Al-Quran. Baca. Qala al-musannif rahimahullah ma taqtalihi al-kalimatu min al-ma'ani asy-syar'iyyati wa awil lughawiyyati hasbus siyaqi liqaulihi ta'ala inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa qawlihi ta'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa qawlihi wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum fa in ikhtalafa al-ma'na الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي syar'i. Ini ingatnya, ini ya nisbah ya, jangan lupa ya. Ya nisbah itu asalnya ada harokat, tidak ada ya nisbah sukun. Ya, sukun itu kalau waqaf ya. Kalau waqaf berhenti, tapi kalau sambung baca harokat. Iyu, iya atau iyi. Paham ini? Kan setelah ya sebelum ya nisbah pasti kasrah. Paham ini? Al-Marwazi, Al-Bukhari, An-Naisaburi. Ya, sama ini ya nisbah namanya. Terus لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا فالصلاة في اللغة الدعاء في الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفات مخصوصة ويقدم المعنى الشرعي لأنه المكسور للمتكلم المعهود للمخاطب وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر ومثال ما اختلف فيه المعنيان وختم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فالمراد بالصلاة هنا الدعاء وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على أبي أوفى
ahli keluarga. Allahumma salli ala Abi Aufa. Ali saudara, Ali Imran ini Ali. Allahumma salli ala Ali Abi Aufa. Ya. Wa amthilatu wattafaqa fihi al-ma'nayani asy-syar'i wal lughawi kathiratun Ya. kas-sama'i wal ardi was-sufi wal kadhibi wal hadari wal insani. Ya, sudah habis waktu. Sudah mau disortir kita kameranya. Oke, ini butuh ya dijelaskan sedikit. Mudah ya, insyaallah yang terakhir yang mudah. Cuman ada ya tambahan, ya rincian. Yang kaitannya dengan bahasa, makna bahasa Arab ya, dan makna syar'i atau makna lugawi yang diambil. Dan insyaallah besok kita selesaikan. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.